Salam Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Bapak Ibu sekalian, senang kita bisa punya waktu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Waktu yang khusus bagi kita untuk sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Kalau kami punya waktu untuk bersama-sama meninggikan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati waktu ini Tuhan, biar kami diberkati dan diubahkan oleh kebenaran firman Allah. Kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan baru, karena anugerah-Mu selalu baru tiap hari bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah muji Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya Kau Tuhan yang setia. Kami percaya janji-janji-Mu pasti Kau genapi. Janji-Mu ya dan amin, itu pegangan kami. Kami percaya. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari seorang pribadi atau seorang Raja Yehuda yang tercatat sebagai raja yang mengasihi Tuhan selama masa pemerintahannya. Hari ini kita mau belajar dari satu peristiwa peperangan yang dihadapi oleh Raja Yosafat. Walaupun sebenarnya tidak selalu menang Yosafat, tapi peristiwa ini luar biasa dan unik bagaimana pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas Raja Yosafat dan rakyat Yehuda pada waktu itu. Kita bisa membaca di 2 Tawari 20. Saya akan membaca dari ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu, ini tentu kabar yang kurang sedap, kabar yang kurang bagus bagi Yosafat. Dan bagi kita mungkin keadaannya juga seperti ini. Kita mengalami kabar yang kurang baik, situasi yang kurang baik, ada masalah datang, masalah besar mungkin bagi sebagian kita. Dalam masa-masa pandemi ini mungkin orang dekat kita atau orang kita kasihi atau kita sendiri terefek akibat COVID-19 ini. Tapi saya percaya dari peristiwa ini kita belajar bagaimana pembelaan Tuhan. Dan sama seperti manusia biasa, ketika Yosafat mendengar bagaimana sepasukan besar datang dan berita yang kurang baik ini datang menghampirinya, ini yang terjadi kepada Yosafat. Di ayat ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut. Suatu yang manusiawi, saudara. Saat pasukan besar datang mengepung ingin membinasakan Yosafat, tentu ada perasaan takut dan gentar. Itu suatu yang manusiawi terjadi. Sekalipun Yosafat adalah orang yang mengasihi Tuhan, raja yang mencintai Tuhan. Mungkin itu juga terjadi kepada kita saat kabar baik atau kurang sedap atau masalah besar datang. Kadang kita menjadi takut dan gentar. Itu suatu yang manusiawi. Rasa takut itu semua kita bisa alami. Semua kita pernah mengalami atau sedang mengalami rasa takut itu. Tapi yang kita bisa pelajari dari apa yang Yosafat lakukan adalah suatu keputusan yang baik, yang benar. Kita lanjutkan. Lalu
mengambil keputusan mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, ini keputusan yang tepat yang Yosafat ambil, dan itu memberikan kita juga contoh. Saat kita mendengar berita yang kurang baik, kurang sedap, masalah besar datang, Yosafat menjadi takut. Kita pun bisa menjadi takut. Tapi satu keputusan yang benar dan tepat adalah mencari Tuhan. Itu yang Yosafat lakukan. Dan itu yang kita juga mau belajar. Kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di saat ketakutan datang, itu suatu yang sangat-sangat tepat. Karena kitab katakan, dalam Tuhan ada kekuatan, kasih, dan ketentraman. Dan kasih itu melenyapkan ketakutan. Itu firman Tuhan katakan. Kita bacakan lagi di ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Wow! Saat masalah datang, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan rakyatnya. Nah, di ayat 5 dikatakan, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan kalau kita membaca dari ayat 6 sampai 11, di situ diceritakan Yosafat mengagungkan Tuhan, menyatakan kedaulatan Tuhan atas bangsa-bangsa, menyatakan bahwa dia berdaulat dan memegang kendali atas setiap situasi dan keadaan. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah bagaimana pernyataan dan statement dari raja ini. Dia mengakui kedaulatan dan keagungan dan kuasa Tuhan atas bangsa-bangsa. Kalau kita sini bicara bangsa-bangsa, karena yang menyerang dia adalah dua bangsa besar. Dan itu membuat Yosafat takut dan gentar. Dan kita saat ini mengalami situasi yang mungkin tidak sama persis, tapi tetap situasi yang menekan mungkin bagi setiap kita. Satu hal yang kita tahu, yang harus kita pegang dalam hidup kita, dalam hati kita, bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala situasi, atas setiap keadaan. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini di luar kendali dan kontrolnya Tuhan. Dia mengerti situasi kita, dia mengerti situasi bumi ini. Dan kalau dia memegang kendali atas seluruh bumi, atas alam semesta ini, bukan berarti dia tidak peduli atas kehidupan kita secara pribadi. Pergumulan kita yang paling kecil pun itu dalam perhatian Tuhan. Bahkan Alkitab katakan bahwa rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Jadi yang bisa menguatkan kita, saya percaya firman itu datang di saat yang tepat. Itu suatu kekuatan, suatu penghiburan. Dan kita nantikan lihat bagaimana kekuatan dari firman Tuhan itu menguatkan bangsa ini. Jadi Bapak Ibu, saat masalah datang, cari Tuhan. Itu keputusan yang sangat tepat. Dan di ayat 12 dikatakan sini, Yosafat mengakui kelemahannya dia. Saya bacakan ya. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yosafat menghadapi masalah yang besar dan dia tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan, bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kadang itu terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi lemah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu suatu yang baik, karena firman katakan dalam kelemahan kita kuasa Tuhan bisa nyata bekerja. Saat kita mengakui kita perlu Tuhan dan mata kita tertuju kepada Dia, Tuhan akan datang. Pembelaannya nyata.
atas hidup kita. Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan engkau. Sepercaya itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Yosafat. Dari ayat 13 dikatakan, datang seorang nabi menyampaikan firman Tuhan kepada Yosafat. Dan ayat 15 dikatakan, dan berseru, nabi itu berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan di saat ketakutan. Firman Tuhan katakan, jangan takut, Tuhan yang berperang bagi kita. Dalam masalah ini, saat Yosafat betul-betul mengakui kedaulatan Tuhan dan kekuatan kuasanya, dia tidak mencari pertolongan dari tempat lain. Dia mengakui, saya ini tidak punya kemampuan. Karena memang Bapak Ibu, ada peristiwa dari yang lain, Yosafat atau raja-raja Israel yang lain, saat diserang oleh bangsa lain, mereka bisa membayar atau minta pertolongan kepada kerajaan lain untuk membela mereka. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi dalam peristiwa ini, keputusan yang benar yang Yosafat lakukan adalah dia tahu kelemahannya dia, dan dia mengambil keputusan untuk mempercayakannya kepada kekuatan Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang saat umatnya mengandalkan Tuhan melebihi dari apapun yang biasa dia lakukan terlebih dahulu, dan mengandalkan Tuhan. Itu Tuhan disenangkan, dan itu memuliakan hati Tuhan. Di ayat yang ke 15 sampai 19 Bapak Ibu bisa baca di rumah juga bagaimana Tuhan berbicara kepada Raja Yosafat dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan, itu yang diminta oleh Tuhan kepada mereka. Dan di ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Bani Moab pergi menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Saudara, Tuhan bisa mengubah situasi, keadaan, rencana musuh. Mungkin ada rancangan orang fasik yang berusaha menggagalkan, menghancurkan kita. Tapi percaya, detik kita serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan bisa bertindak. Dan Dia bisa menggagalkan rancangan orang fasik dengan cara dan kuasa dan kedaulatannya. Dia berdaulat atas hati orang, membalikkan rencana orang, dan mengubah situasi. Dan luar biasa yang terjadi di sini, detik mereka menaikkan pujian syukur mereka, mengagungkan Tuhan, Tuhan berkenan. Firman Tuhan katakan Dia bertahta di atas pujian umatnya. Ada kuasa dalam pujian pengagungan kita. Jadi satu tindakan yang baik juga kalau kita merasa ketakutan, merasa depresi, merasa kecemasan, bahkan hilang pengharapan. Bahkan saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Satu hal yang bisa mengubah atmosfer pujian kita. Belajar untuk bernyanyi sekalipun situasi tidak enak, seperti apapun kondisi suara kita, dalam ketakutan, saat kita mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan di sana. Ada kuasa dalam pujian kita, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak
membela kita, sama seperti dia membela Yosafat. Hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam situasi apapun, ambil keputusan untuk mengagungkan Tuhan. Dan kita lihat hasil dari pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Mereka lakukan bagian mereka, mereka mengagungkan Tuhan, melihat Tuhan bekerja, dan mereka mendapatkan jarahan yang besar. Di ayat 25 dikatakan bahwa lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas. Itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Oke. Wow. Tuhan sanggup mengubah dari masalah besar menjadi berkat yang besar. Itu yang terjadi atas Yosafat dan rakyatnya, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Detik mereka mengambil keputusan yang tepat saat masalah datang, saat berita buruk datang, mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mereka berketetapan untuk menaikkan pujian penyembahan mereka kepada Tuhan dan melihat Tuhan bekerja, dan mereka mendapatkan kemenangan dan memperoleh jarahan yang sangat besar. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu kerajaan, satu bangsa mengambil jarahan itu tidak cukup sehari. Alkitab mengatakan 3 hari lamanya mereka mengangkut, membawa jarahan itu pulang. Saya percaya begitu besarnya jarahan yang mereka dapatkan. Itulah Tuhan kita yang bisa dan sanggup dan mau mengubah keadaan kita dari sesuatu yang sulit, sesuatu yang menakutkan, menjadi berkat yang besar bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, ya dan amin, dan hidup. Kalau kami mengalami situasi sulit, saya percaya bahwa Engkau tetap berdaulat dan berkuasa, dan Engkau akan memberikan kami jalan keluar, sehingga kami jadi menang dan memperoleh berkat yang besar di balik dari setiap kesulitan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap tinggal dan membela umat-Mu dalam situasi apapun juga yang kami hadapi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.